Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang kami banggakan, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu, tetap jaga iman dan imun, insya Allah aman. Hari ini kita akan membahas tentang KD ataupun bab pernikahan dalam Islam. Ya, pernikahan sesuai ketentuan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kita akan mempelajari tentang pengertian secara bahasa, istilah, ketentuan hukum pernikahan, dalil nakli perkawinan, rukun dan syarat calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, ijab kabul, talak, sebab talak, masa idah, rujuk, dan hikmah perkawinan maupun talak. Ya, kita bertabar dulu bahwasanya semenjak tercipta Nabi Adam alaihissalam lalu dicinta pada dasarnya bersemayam dalam lubuk hati setiap anak manusia. Cinta mengandung makna kasih sayang, keharmonisan, penghargaan, dan kerinduan di samping persiapan untuk menempuh kehidupan di kala suka, duka, serta lapang dan sempit. Ada pujangga hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Nah, ini semua diatur oleh Islam. Bingkai yang suci dan halal adalah perkawinan yang sah secara agama dan hukum negara. Sedangkan bingkai yang kotor dan haram adalah perzinahan, free sex, cinta sesama jenis, homoseksual, dan yang dilakukan kaum gay dan lesbian, atau kita lebih kenal dengan sebutan LGBT. Nah, ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, langsung makna pernikahan dalam Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu, berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir dan batin seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Nah, ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini adapun dari sumber hukum hadis, salah satu diriwayatkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata kepada kami, "Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah, karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj kelamin, dan barang siapa tidak sanggup maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai atau dapat melemahkan syahwat." Nah, ini pesan untuk kita semua, ya. Saat ini kita sudah, kalian yang sudah SMK ini sudah balik, ini ya menurut Pak Beni, ya kalian harus menyiapkan kehidupan kalian, gitu loh. Mengenal lawan jenis, harus menggunakan aturan, harus bisa mengkontrol, mengkondisikan diri dalam pergaulan. Ya, hukum nikah. Nah, hukum nikah ini ada beberapa, jaiz atau mubah, artinya dibolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Wajib, wajib yaitu orang yang telah mampu sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinahan. Nah, ini bagi orang yang sudah bekerja, mempunyai penghasilan, sudah mapan, ini wajib hukumnya. Kalau sunnah, yaitu orang yang sudah mampu menikah tapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Nah, misalkan baru bekerja 2 tahun di perusahaan, sudah menghasilkan tapi masih kontrak. Nah, dia masih bisa menahan syahwatnya, ya hukumnya sunnah, ya, boleh menunda dulu, makruh yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia belum mampu mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Nah, ini makruh. Ini kalau haram yaitu orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk seperti niat menyakiti perempuan. Nah, ini tidak boleh. Ini dendam, pura-pura mencintai, menikah dalam nyata mau dicampakkan, nggak boleh. Ini tujuan menikah pastinya untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, sakinah, ketentraman, kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Nah, diutarakan di Quran surat Ar-Rum surat 30 ayat 21, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Ada lagi dan ia menjadikan diantara rasa kasih sayang kan. Nah, di dalam surat Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 3, maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai. Nah, ini di dalam sumber hukum Islam yang berasal dari Al-Quran. Ini ada lagi yang dari hadis, nikah itu adalah sunnahku, barang siapa tidak senang dengan sunnah maka bukan golonganku. Nah, ini perkataan baginda Rasulullah. Kalau kamu tidak suka menikah berarti bukan golongan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini terus kalau untuk memperoleh keturunan, ini di surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 46, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Nah, ini bahagia sekali kalau kita setelah menikah mempunyai anak-anak yang soleh dan solehah. Ini ada beberapa, yaitu wanita-wanita yang haram dipinang. Nah, ini nggak boleh ya. Ini kalau bahasanya nikung ya, saya nggak boleh ini.
Ini yang haram dibilang adalah cara sindiran atau terus terang adalah wanita yang termasuk muhrim, wanita yang masih bersuami. Ya, ini nggak boleh nih, wanita yang berada dalam masa iddah, talak roji, atau wanita yang sudah bertunangan, laki yang sudah bertunangan tidak boleh menikung. Yang haram dipinang cara terus terang, tetapi dengan cara sindiran adalah wanita yang berada dalam iddah masa tunggu atau wafat, atau wanita yang dalam masa iddah talak balik bain atau talak ketiga. Ini tidak boleh untuk ini rukun nikah dan syaratnya ini bisa dibaca-baca ya. Untuk calon suami, calon istri sudah sangat jelas sekali, 2 orang saksi, wali harus jelas, adanya ijab dan qabul. Nah, ini contohnya, ini juga dihafalkan boleh nih untuk persiapan. Tapi nanti kalau di KUA biasanya sudah ada di apa namanya, contekan, bisa kalian baca ini dengan contoh ijab dan qabulnya ini. Nah, saksi nikah tidak sah nikah seseorang melainkan dengan wali dan 2 orang saksi yang muaqadah atau adil, hadis riwayat Ahmad. Nah, setelah selesai akad nikah biasanya diadakan walimah, yaitu pesta pernikahan. Apakah ini wajib? Nah, hukumnya mengadakan walimah adalah sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang sengaja tidak mengabulkan undangan berarti durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah peringatan pernikahan diadakan misalkan ya secukupnya gitu. Tapi kalau saat ini secukupnya saja, semampunya saja, tidak usah berlebih-lebihan yang nantinya akan menimbulkan hutang. Ini tidak perlu sekali. Mahram ini ya, wanita-wanita yang haram dinikahi, ini sudah disebutkan ini ya, ibu kandung dan seterusnya, saudara perempuan dari bapak, saudara perempuan dari ibu. Ini bisa dibaca-baca. Wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan, ibu yang menyusui, saudara perempuan sesusuan. Nah, ini makanya hati-hati nih, harus tetanggamu kalau ada dulu perempuan misalkan seumuran kamu, tanya, jangan dulu dia disusukan sama ibumu, ini harus dia ditanyakan ya, dan hati-hati seperti itu. Itu ya, jadi jangan ya ditanya gitu. Jadi wanita yang haram dinikahi dan karena perkawinan. Nah, ini sudah jelas ini ya, dibaca-baca ya, disebutkan di surat An-Nisa, dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh. Nah, ini udah Islam sangat luar biasa mengatur segala macam tentang pernikahan ini. Masih banyak, justru kalau kata orang Jawa itu, kalau kita menikahnya jauh misalnya nih, kamu orang Wonogiri misalnya mau menikah dengan orang Jawa Barat sana, justru malah semakin kuat. Karena memang kalau menikah terlalu dekat itu, kalau dulu zaman para nabi ke atas itu memang saudara-saudaranya saja dinikahkan. Tapi kalau saudaranya yang istilahnya masih saudara gitu istilahnya, bahkan anaknya daripada Nabi Adam alaihissalam itu kalau keluar apa namanya 2 laki perempuan itu nanti dinikahkan silang. Karena dulu belum ada banyak orang. Kalau sekarang ya, kalau bisa kamu ya cari yang jauh-jauh, justru akan semakin kuat gitu loh. Jadi kalau secara ilmu genetika itu kalau jauh itu tidak akan menimbulkan apa-apa. Tapi kalau perkawinannya saudara ataupun dekat itu kadang ada penyakit bawaan yang bisa menyertai. Bisa itu kita lihat di sekitar kita, pasti ada yang seperti itu, menikah dekat sekali ya, akhirnya melahirkan anak-anak yang mungkin, mohon maaf, ada yang cacat penglihatan, pendengaran, dan lain-lain. Wali nikah, wali nasab. Nah, ini sudah sangat jelas dibaca-baca ya, ayah kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki saya ini masih pakde, seperti itu. Saudara laki-laki sekandung ya, masnya perempuannya itu udah sangat jelas nih. Wali hakim ini kalau saya itu adalah kepala negara beragama, yaitu seorang kepala negara beragama Islam di Indonesia, wewenang presiden. Wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama. Kemudian Menteri Agama mengangkat pembantunya bertindak sebagai wali hakim, yaitu kepala kantor urusan agama Islam yang berada di setiap kecamatan. Boleh itu diturun-turunkan itu. Jadi kepala KUA itu bisa menjadi wali hakim. Itu apabila benar wali nasab benar-benar tidak ada, sulit dicari orangnya dan segala macam, wali bapaknya segala macam itu tidak ada jauh, itu baru boleh menggunakan wali hakim. Kewajiban dan hak suami istri di dalam surat An-Nisa ini, surat keempat ayat 34, kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ini kewajiban suami. Itu kewajiban suami yang terpenting adalah memberi nafkah, jelas ini, menggauli istri secara baik, dengan cara yang layak, patut, kasih sayang, memimpin keluarga. Kewajiban istri yang penting adalah patuh pada suami, tahu batasan-batasannya, memelihara kehormatan diri, keluarga, harta benda, menjaganya. Ini disebutkan ini di surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat 6 ini juga disebutkan, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini ada hak suami atas istri. Ini harus ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat, hanyalah ketaatan di dalam perkara yang ma'ruf. Istri harus taat pada suami yang baik, yang ma'ruf, bukan yang tercela ya. Diminta izin oleh istri yang tidak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali seizin suami. Ini istri tidak
boleh puasa sunnah kecuali izin suami. Ya, izin aja. Hak istri atas suami, mendapatkan mahar dari suami, mendapatkan perlakuan yang patut dari suami, mendapatkan nafkah, pakaian, tempat tinggal dari suami, mendapatkan perlakuan yang adil. Nah, ini hikmah pernikahan. Pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik memenuhi kebutuhan seksual. Jelas halal, jelas ini. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan. Jelas ini. Hanya jangan sampai hati-hati ya. Hati-hati dalam kita mempunyai hubungan dengan lawan jenis. Ini harus kalian harus mengerti tentang batasan-batasan, norma-norma agama, norma-norma sosial, norma-norma hukum. Ini harus tahu ini. Pernikahan menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan, menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja, rasa tanggung jawab. Pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi. Nah, itu demikian pembahasan pada pertemuan ini sampai dengan hikmah pernikahan. Nah, pertemuan berikutnya kita akan lanjut untuk pembahasan tentang talak dan sebagainya. Demikian penjelasan daripada tentang pernikahan tadi. Apabila ada yang kurang jelas, bisa Anda siswa-siswa lakukan, cari artikel-artikel tentang pernikahan, cari keterangan-keterangan di buku-buku ataupun keterangan-keterangan di YouTube. Ada banyak di sana. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.